Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kades berharap kita semua sampai saat ini terus selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan, dan juga kita dijauhkan dari sakit penyakit yang ada. Hari ini kita akan memulai ibadah kita, dan jangan lupa adik-adik persiapkan untuk Alkitabnya, alat tulis, selalu pakai pakaian yang rapi, dan juga pada saat ibadah jangan sambil tidur-tiduran ya. Tapi kalau bisa adik-adik harus beribadah dengan duduk yang manis, duduk dengan yang tegap, dan juga kalau bisa juga kita mau beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, dengan papa mama, dengan kakak adik, dan juga maupun saudara-saudara yang lain. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa anak Allah hanya Yesus namanya. Adik-adik, siap untuk beribadah ya. Bajunya yang rapi dan siapkan untuk Alkitabnya. Dan mari kita siap untuk berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kita siap untuk beribadah. Tuhan, bantu kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami untuk memuji nama Tuhan dengan baik. Berkatilah ibadah kami ya Bapa, supaya ibadah kami Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati-Mu dan kami menjadi berkat untuk orang lain. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, Kandes mau ajak kita semua untuk menaikkan kembali satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus kemuliaan-Mu. kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami
dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Kak Andes yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa masuk dan menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga bantu kami agar kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan bisa mempraktekannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini adik-adik boleh persiapkan untuk Alkitabnya. Kita mau tandai terlebih dahulu, kita mau ambil untuk firman kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai ke 8. Dan nanti akan ada teman-teman kita yang akan membantu untuk membacakan akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh persiapkan dengan baik, dan tema kita pada pagi hari ini adalah bahwa benar Yesus atau Ia telah bangkit. Markus 16 ayat 1 sampai 4. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Teman-teman, kita membuka kitab kita dari Markus 16 ayat 5 sampai 8. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, itu kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome, mereka pergi bersama-sama ke kubur Yesus untuk melihat jenazah Yesus pada hari Minggu pagi ya. Mereka berbondong-bondong ke sana sambil membawa rempah-rempahan dan juga minyak yang ditujukan untuk membaluri jenazah Yesus ya, dengan rempah-rempah tersebut dan juga minyak. Dan hal itu dilakukan itu sebagai rasa ungkapan kasih mereka dan juga penghormatan terakhir mereka terhadap Yesus ya. Tetapi pengalaman traumatis dan juga takut itu masih ada di dalam benak mereka akibat peristiwa di hari Jumat ya, pada saat Yesus disalibkan dan juga mati ya. Dan mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sebenarnya pernah mengatakan bahwa seorang Mesias itu memang harus menderita lalu kemudian mati dan juga disalibkan, namun pada hari yang ketiga akan dibangkitkan kembali ya. Tetapi saat itu pandangan dan juga pikiran bahkan fokusnya orang-orang banyak tersebut bersama dengan para murid itu hanyalah kepada kematian Kristus saja di kayu salib ya, sehingga membuat mereka sangat bersedih dan juga mengalami rasa takut yang begitu luar biasa. Di dalam perjalanan, ketiga perempuan ini memikirkan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kubur tersebut ya, karena kubur tersebut itu memiliki batu yang sangat besar ya. Tentunya mereka dengan keberadaan mereka dengan 3 tenaga saja itu tidak mungkin ya, mereka nggak akan sanggup untuk bisa membuka kuburnya Yesus ya. Dan pada saat mereka sudah sampai di dekat kubur Yesus, dan dilihatlah bahwa ternyata batu yang sangat besar itu sudah bergeser ya, dan akhirnya dan juga batu tersebut itu juga sudah terbuka juga, dan akhirnya mereka masuk ke dalam situ. Dan pada saat mereka masuk, dilihatlah seorang muda yang memakai jubah putih ya, kemudian duduk di sebelah kanan, lalu mengatakan, "Jangan takut,
kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, perkataan malaikat itu sangat jelas bahwa Yesus telah bangkit dan menegaskan bahwa perkataan Yesus yang disampaikan pada waktu itu adalah benar. Di sini kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome merupakan kaum perempuan yang menjadi saksi pertama atas kabar gembira kebangkitan Kristus, ya. Nah, kebangkitan di sini itu merupakan apa? Kebangkitan sini artinya bahwa maut itu sudah diganti dengan kehidupan, ya. Kemudian segala bentuk kejahatan, kemudian rasa ketakutan dan juga kekerasan dan juga rasa cemas, semuanya itu telah digantikan dengan hidup berpengharapan. Dalam berita Alkitab, peranan kaum perempuan itu biasanya jarang sekali dikisahkan, ya, karena pada waktu itu kaum perempuan itu dianggap sebagai kaum yang rendah, kaum yang lemah, tidak masuk dalam hitungan, dan juga kaum yang tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian. Tetapi pada saat peristiwa kebangkitan Yesus, ketiga perempuan ini yang dicap lemah justru menjadi sumber utama dan juga saksi utama untuk mengabarkan akan kebangkitan Yesus. Nah, kita juga bisa lihat melalui peristiwa Petrus. Petrus dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan akan kebangkitannya. Ketika Petrus melakukan hal menyangkal Yesus, tentunya ini membuat hati dan juga melukai ataupun mengecewakan hati Yesus, ya. Tetapi Yesus bangkit karena kasih-Nya pada kita semua, sehingga terjadi rekonsiliasi antara Petrus juga dengan Yesus, ya. Sehingga Yesus tetap memakai Petrus untuk menyampaikan kabar kebangkitan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kasih Yesus melalui kebangkitannya itu nyata. Oleh sebab itu, adik-adik semua, ya, adik-adik remaja semuanya dan juga kita, ya, itu dipanggil Allah untuk menjadi saksi akan kebangkitan Kristus, ya. Dengan kebangkitan Kristus kita bisa melihat 3 hal atau 3 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, ya. Melalui kebangkitan Kristus ini menjadikan fakta historis, ya, dan juga melalui kebangkitan Kristus itu kita bisa menyatakan bahwa dapat dibuktikan akan kebenarannya. Lalu yang kedua adalah tujuan kebangkitan Kristus itu adalah untuk menggenapi akan janji Allah, ya, bahwa Yesus yang bangkit itu menyatakan keselamatan kekal. Keselamatan kekal itu artinya adalah bahwa kita tidak lagi masuk ke dalam maut, tapi kita sudah dibebaskan dari maut. Lalu yang ketiga adalah kebangkitan Yesus merupakan lambang kehadiran dan juga perutusan memberitakan akan hidup yang berpengharapan. Sebagaimana pada waktu itu para murid Yesus diminta untuk memberitakan akan kebangkitannya, maka adik-adik remaja juga memiliki pelayanan yang sama atau panggilan yang sama, ya. Untuk bisa memberitakan kebangkitannya, adik-adik harus memiliki keyakinan bahwa Yesus bangkit. Keyakinan pada kebangkitan ini akan membuat adik-adik semuanya itu memiliki semangat untuk mempersaksikan akan kebangkitan Kristus, ya. Kesaksian tentang kebangkitan Yesus itu dapat dilakukan melalui tutur kata kita, kemudian juga melalui perbuatan-perbuatan nyata kita. Contoh kesaksian kebangkitan Yesus adalah hidup dalam keteladanan, lalu bekerja keras, dan juga sikap optimis, ya. Dan yang harus adik-adik ataupun kita semua ingat adalah bahwa dalam menyampaikan kesaksian atau dalam bersaksi itu tidak ada namanya target keberhasilan.
tetapi yang dibutuhkan adalah kesetiaan kita semua dalam menjalaninya sampai selama-lamanya. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah sekali lagi firman yang boleh kita dengarkan bersama-sama, boleh kita lakukan menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa terus menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus di luar sana, ya, baik itu di sekeliling kita, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam lingkungan teman-teman adik semuanya, lingkungan saudara dimanapun kita berada, sehingga kita boleh menjadi berkat yang begitu luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat dan juga doa penutup, Kandes mau ajak kita semua menaikkan kembali satu pujian yang mengatakan bahwa kita mau mengucap syukur pada Tuhan, kita mau mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena kebaikan Kristus, ya, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman, setelah kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Andes, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemberitaan firman yang telah kami dengarkan dari Kak Andes. Kini Tuhan memberkati Kak Andes yang telah membawakan firman, dan Tuhan Yesus juga memberkati kami yang telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Andes. Semoga kami dapat menjadi pemberita kabar kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, kayak Tuhan memulihkan Indonesia dari sakit penyakit yang ada, kayak Tuhan menyembuhkan setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, dan Tuhan juga menjaga setiap kami yang ada di Indonesia ini untuk terhindar dari penyakit COVID-19. Kayak Tuhan Yesus dapat membantu bangsa Indonesia untuk saling bahu-membahu melawan pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja GKI Petra Pondok Pucung, kayak Tuhan memberkati gereja kami ini agar terus dapat memberitakan kabar baik Injil keselamatan dari Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat dengan baik, ya Tuhan. Tuhan juga membantu operasional gereja kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami anak-anak remaja di GKI Petra Pondok Pucung, kayak Tuhan memberkati, Tuhan yang menjaga, melindungi setiap kami di sepanjang hari kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ke depan, bantu kami dalam menjalani hari kami dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian doa kami.
Dan doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minggu adik-adik semua, selamat menjalani hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati.